Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu. Malam hari ini kita mau brainstorming dengan teman-teman para praktisi. Kebetulan hari ini hadir ada dua teman. Yang satu Om Aryo. Nah, ini dari performnya aja sudah kelihatan gemuk ya, tapi sehat. Ya, alhamdulillah beliau ini sehat selalu. Beliau ini adalah senior HR di salah satu perusahaan. Karena ini kode etik, jadi saya tidak boleh menyebutkan nama perusahaannya. Kemudian ada juga Om Kasri. Ya, ini kelihatan dari sini. Om Kasri ini juga bekerja di salah satu perusahaan. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya juga. Saat ini beliau posisinya sebagai senior HR di bidang MSDM. Nah, hari ini kita mau brainstorming dengan apa ya, tagline atau topik, yaitu jagongan ngalor ngidul praktisi. Jadi konsepnya kita tidak ada konsep-konsep tertulis atau dibuat di rekayasa dulu, tidak. Jadi kita mengalir saja supaya konten ini kelihatan santai, natural, kelihatan santai, tidak ada beban dan sebagainya. Oke, nanti kita lanjut dengan brainstorming supaya bisa memberikan insight, bisa memberikan manfaat buat kita semua. Oke. Untuk brainstorming kali ini, kebetulan Om Aryo, Om Kasri sebelumnya sudah kami ajak bicara dan beliau berkenan untuk berbagi knowledge ya, berbagi informasi, berbagi potensi, bahkan ada solusi-solusi yang diimplementasikan di perusahaannya. Kira-kira ini Om Aryo, dalam kondisi seperti ini kita menghadapi PPKM yang sudah bertubi-tubi, bahkan meluluh lantahkan dari sisi ekonomi, sosial dan sebagainya. Perusahaan Om Aryo dan Om Kasri ini masih sustainable, artinya perusahaan masih survive dan tidak tergoyahkan. Kira-kira treatmentnya seperti apa ini? Dari pimpinan komitmennya seperti apa? Coba Om Aryo mungkin kita bisa ngerti ya. Kan ini susah ini, perusahaan dalam kondisi PPKM, bertubi-tubi kita menghadapi pandemi, tapi perusahaan masih jalan terus, bahkan omset naik. Nah, ini kita ingin tahu treatmentnya seperti apa. Gimana Om Aryo? Ya yang pasti ya, yang jelas itu ya komitmen dari pengusahanya. Itu nomor satu. Konteksnya seperti itu. Gimana kita kemudian memanusiakan. Makanya kenapa kok tempat itu namanya HC, Human Capital. Human capital kan berarti bahwa kerja karyawan itu adalah aset, seperti yang harus dilindungi, yang pertama seperti itu. Konsep sederhana perusahaan bisa jalan itu kalau karyawan kita itu merasa dia dimanusiakan, merasa nyaman dengan perusahaan, ya seperti itu aja. Ya. Ini bisa dicatat nih, kalau ingin perusahaannya tetap sustainable, tetap survive, pertama pegang dulu komitmen dari owner. Jadi tadi disampaikan bahwa memanusiakan manusia ya, karyawan itu adalah aset. Tidak hanya bangunan, tidak hanya gedung, tidak hanya mesin yang jadi aset, tapi SDM atau manusia itu juga aset. Oke, berikutnya kalau di tempatnya Om Kasri ini, perusahaannya juga sudah berdiri puluhan tahun. Tapi perusahaannya tetap survive terus, perusahaannya bahkan omset juga meningkat. Kalaupun memang terjadi kondisi di mana harga turun, harus bersaing dengan kompetitor, perusahaan ini masih tetap punya strategi ya. Kira-kira komitmennya apa ini di perusahaannya Om Kasri? Ya, seperti tadi dibicarakan oleh Om Aryo, hampir mirip lah menurut saya. Dimana komitmen manajemen atau owner itu sangat penting, dan punya slogan bahwa perusahaan ini kalau maju bersama, kalau berhenti bersama-sama. Jadi panggilnya seperti itu. Kalau untung berbagi bersama,
kalau rugi cukup yang rugi itu pimpinannya. Wah, luar biasa. Jadi seperti itu. Ya. Dan apapun standar dari pemerintah terpenuhi. Seperti normatif itu pasti terpenuhi semua. Ya. Doktrin yang sering saya sampaikan ke karyawan itu sederhana. Perusahaan itu adalah ladang kita, ya harus kita kelola Ya. sama-sama. Jadi artinya ketika itu ladang itu bisa kita maksimalkan sama-sama, ya tentu karyawan juga akan mendapatkan hal yang sama. Artinya apa? Ya maksimal. Maksimal. Oke, berarti adanya engagement ya, jadi rasa ketertarikan, rasa memiliki ya, karena dari komitmen dari owner, dari pimpinan itu sudah dengan komitmen membesarkan manusia, yang mensejahterakan manusia sebagai pekerja atau karyawan yang ada di perusahaan, tentunya saling melengkapi. Di konsep saling melengkapi, kalau itu akan menjadi penguat perusahaan itu. Kalau tumbuh ya tumbuh bersama, grow together, atau kalau memang mau tutup ya tutup bersama. Artinya inilah salah satu komitmen yang mungkin bisa dipetik ya dari brainstorming pada malam hari ini. Tapi pertanyaan saya, ada juga ini perusahaan-perusahaan yang masa bodoh lah, yang penting saya cari untung, kalau urusan karyawan mah nomor 2. Nah ini kira-kira bagaimana pandangan atau reframing dari Om Aryo atau Om Kasri ini? Karena nggak kepedulian, tidak ada rasa awareness bahwa manusia ini atau SDM ini adalah aset. Nah inilah yang kadang menjadi dilematis. Bekerja ini adalah satu kebutuhan, tapi ketika pimpinan memperlakukan semena-mena, tidak aware, tidak merasa membahagiakan karyawan, kita seakan-akan terkotak, dan kita nanti merasa cemas, worry kita, kapan nih kita bisa sejahtera, kapan kita nantinya akan di PHK, kapan kita akan hidup tidak happy, tidak nyaman dan sebagainya. Kira-kira pandangan Om Aryo sama Om Kasri seperti apa ini? Kalau yang namanya sejahtera itu ya tergantung. Sama ngopi Om, enggak apa-apa Om, santai we Om. Ya kita memang ini malam hari ini kita itu ngopi santai ya. Yang penting ada insight yang bisa bermanfaat buat kita. Monggo kalau yang mau ngopi dulu. Sejahtera itu tergantung dari kita memaknai. Setiap orang sejahteranya beda-beda. Mungkin sejahteranya si A, dia kalau punya 2 mobil, punya 2 rumah sejahtera. Ya. Tapi si B ya, yang penting saya makan cukup, bisa makan, itu sudah sejahtera. Nah, gimana kemudian kita sebagai praktisi HR itu menyadarkan karyawan. Hal yang kunci yang saya lakukan itu, kita ada yang namanya kayak konseling. Jadi kalau karyawan misalnya sekarang sederhana kok, dia terlambat, diperhatikan kok dia beberapa hari ini terlambat terus, ya kita panggil, kita ajak ngobrol. Tempat saya itu di kantor, di ruangan, itu ada yang namanya tisu sama gelas aqua. Persiapan, nggak laki-laki, nggak perempuan, terus begitu dipanggil, ketika dia sudah disentuh hatinya nangis. Tisunya diambil. Aquanya diminum. Ya. Sisanya aquanya tak suruh bawaan. Gitu. Kira-kira aquanya dikasih ini Jomba Jambi kalau orang Jawa bilang nggak ya? Jadi itu salah satu bentuk mempersiapkan karyawan. Nggak peduli karyawannya jumlahnya 5, 10, bahkan ratusan, bahkan ribuan ya. Ratusan dan sebagainya ya. Itu yang kita lakukan. Ya. Salah satu bentuk memanusiakan karyawan seperti itu. Ya. Yang jadi masalah tuh untuk para praktisi atau mungkin para manajer itu terkadang mereka itu disibukkan dengan tugas-tugas atau rutinitas. Saya tahu benar, pasti juga ketika mengaji keliling ke cabang-cabangnya itu yang dilakukan pasti apa? Manggil karyawan. Ya. Manggil karyawan bukan berarti langsung dimarahin, enggak. Ya. Tapi diajak ngobrol. Ya. Nah, rata-rata teman-teman kita di yang di HRD manager atau mungkin orang yang di praktisi HRD, mungkin mereka banyak disibukkan dengan rutinitas yang mungkin justru lupa bahwa karyawan itu adalah aset. Karyawan itu adalah manusia yang harus kita manusiakan. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Ya. Karena tadi pekerjaan. Ya, betul. Oke, ini perlu dicatat ini ya, salah satu insight yang bagus ya. Jadi kita HR, kita sibuk dengan rutinitas, dengan pekerjaan kita, tapi kita harus punya rasa awareness.
Jadi ketika ada karyawan yang bermasalah, mungkin kinerjanya turun dan sebagainya, jangan langsung di-judge, diberikan sanksi dan sebagainya, ajak bicara ngobrol supaya terbangun. Terbangun apa? Engagement, ketertarikan, kemudian terbangun apa? Motivasi kerja, supaya artinya bisa memperbaiki diri. Ini salah satu catatan penting. Makanya teman-teman sebagai seorang praktisi HR di sebuah perusahaan harus meluangkan bagaimana menghadapi kondisi-kondisi karyawan yang bermasalah. Jadi tidak harus di-judge, di PHK, tapi coba diajak bicara. Tadi salah satu insight yang bagus yaitu diberikan konseling. Oke, kalau Om Kasri gimana nih kira-kira? Bagaimana kita merubah mindset pimpinan atau owner kita dalam kondisi apapun, bagaimana bisa menciptakan kondisi karyawan yang masih tetap frame-nya adalah bahagia. Ya, jadi bagaimana nih kita sebagai HR manager atau sebagai senior HR manager, tugas kita bagaimana mindset pimpinan ini sedikit demi sedikit kita rubah. Nah, cara ini paling susah ini. Kadang kita takut, kadang kita khawatir barangkali nanti pimpinan kita marah, atau mungkin efek yang paling tidak kita inginkan adalah kita dikeluarkan dari perusahaan. Nah, ini mungkin ada teman-teman kita yang bisa berbagi insight kepada kita bagaimana treatment untuk atau cara untuk merubah mindset pimpinan. Mungkin dari Om Kasri nih. Ya, silakan Om. Kita harus step by step. Kita kepada pimpinan tidak bisa seolah menggurui, apalagi menyalahkan ya. Jangankan mengkritik, itu nggak boleh gitu. Menggurui, menyalahkan, mengkritik itu kepemimpinan pamali lah. Ya, betul. Setidaknya kita memberi gambaran dengan kejadian-kejadian sebelumnya bahwa kalau tindakannya akan menjadi B. Itu memang tidak bisa langsung serta-merta berubah, tapi harus step by step. Yeah. Dan kalau bisa ada second opinion dari pihak orang luar. Ya, keren. Jadi ini ada insight lagi nih. Jadi kalau misalkan HR sendiri sudah kewalahan, sudah angkat tangan nih, nggak ada salahnya dong kalau kita undang konsultan. Barangkali dengan kita menghadirkan orang luar, pihak eksternal, itu akan bisa merubah mindset dari owner atau pimpinan kita. Ini penting, ini strategi bicaranya. Oke, kalau dari Om Aryo, kira-kira gimana ini Om Aryo? Ya, gini, kita tuh sering beranggapan bahwa owner atau direktur utama atau bapak ya, jadi Supri bilang Pak bisa dipanggil itu selalu benar. Kalau saya apa ya istilahnya tuh, kalau kita ngomongin owner selalu benar ya owner belum tentu benar. Itu yang harus digarisbawahi, karena bagaimanapun juga manusia itu nggak ada yang sempurna. Yes. Mana kita menyadarkan tadi kan saya bayangkan seperti itu loh. Ya. Setiap orang itu tentu punya keunikan masing-masing. Nah, yang harus kita pahami dulu itu value-nya owner itu seperti apa loh. Itu value apa yang dia pegang. Kita pahami dulu di situ. Dulu awal-awal saya masuk di perusahaan saya itu goyang 3 bulan pertama karena ownernya atau bapak tadi itu apa ya, susah diikuti gitu. Sistem ketika sistem itu berasal dari individu bukan dari sistem ya, yang dibikin. Nah, itu kita akan selalu mengikuti owner. Kalau orang saya bilang esok tempe sore dele. Ya, betul. Orang Jawa kalau bilang seperti itu ya. Esok tempe sore dele, berubah dalam waktu tidak ada satu hari ya. Sambil menari jongkok